Jemaat Tuhan, di tengah situasi pandemi virus corona yang masih mewabah, mari sejenak kita luangkan waktu dan kesempatan untuk bergumul dalam doa di hari doa GPIB saat ini. Kita sadar bahwa sebagai manusia, dengan semua kemajuan ilmu teknologi yang dipakai atau vaksinasi yang telah kita terima, tidak akan mampu menghindarkan kita dari paparan dan menghilangkan virus corona dari negeri ini. Namun, Tuhan kita mampu melakukannya bagi kita. Oleh karena itu, kita berseru dan memohon kepadanya dalam doa. Biarlah dengan sehati dan tekun berdoa, Tuhan Allah Maha Kuasa akan menolong dalam setiap hal yang kita alami. Ia melindungi kita dari paparan virus, menyembuhkan kita yang tertular, dan menghalau virus ini dari negeri kita. Kita berdoa karena percaya akan firman-Nya. Doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus pasal 5 ayat 16b. Dalam kesatuan hati dan keheningan jiwa, kita rasakan dan alami kekuatan dan kuasa doa bagi kehidupan sekeluarga, bagi gereja, bagi bangsa dan semua ciptaan. Kita saat teduh sejenak. Kita berdiri dan menyanyi memuji Tuhan. Untuk menghadap Tuhan, kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 454 bait 1. Indahnya saat yang teduh. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Yesus yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, kami akan mengawali ibadah dalam rangka hari doa GPIB ini dengan mohon pertolongan, hikmat, tuntunan, pimpinan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita membuka Mazmur 13 ayat 2-6 yang merupakan satu doa kepercayaan. Mazmur 13 ayat 2-6. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku.
Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Mari kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 454. Bait ketiga, indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menampung permohonanku kepada Yang Maha Benar yang bersedia mendengar. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Yesus yang Maha Kasih, Maha Baik, saat ini kami umat-Mu akan mendengarkan firman-Mu yang adalah sumber kehidupan, sumber berkat, sumber kekuatan. Kau pimpin Tuhan. Kami semua siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus.
Umat yang dikasihi Tuhan, sebelum Yesus ditangkap, bacaan kita tadi mencatat peristiwa di Getsemani. Pada waktu itu Yesus membawa 3 muridnya, Petrus, Yohanes, Yakobus. Dalam bacaan kita terlihat Yesus begitu gentar. Ya, dari ayat 40, 41, dia tahu saatnya untuk menyerahkan dirinya menjadi korban bagi penebusan dosa telah tiba. Yesus begitu takut dan gentar, tetapi para murid tidak mengerti. Mereka tidak sadar kalau saatnya telah tiba bagi Yesus untuk menggenapkan rencana Bapaknya. Itulah sebabnya Yesus begitu ketakutan. Begitu berat pergumulan yang dialaminya. Nah, umat yang dikasihi Tuhan, pada saat di mana seluruh tujuan Kristus datang ke dalam dunia akan tergenapi, para murid justru tertidur karena mengantuk. Ada beberapa hal penting yang dapat kita pelajari dalam bacaan firman Tuhan hari ini, yaitu yang pertama, Yesus yang adalah 100% Allah dan 100% manusia juga mengalami dan merasakan penderitaan dan pergumulan yang dahsyat dalam sisi kemanusiaannya. Ayat 44. Tidak ada kisah lain yang menampakkan pergumulan Yesus yang terberat seperti dalam bacaan kita saat ini. Kita diperlihatkan titik terendah dari Yesus yang manusia, yaitu ketakutannya. Yesus biasanya mengasihkan diri untuk berdoa, itu seorang diri. Ya, biasa kalau Yesus berdoa semalaman, itu seorang diri. Namun pada saat di Getsemani, ia meminta beberapa muridnya untuk menemaninya. Hal ini menyiratkan bahwa Yesus mengalami pergumulan sangat berat secara kemanusiaannya, secara psikologis. Dikatakan bahwa hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Bahkan dalam Injil Lukas dikatakan bahwa sedemikian beratnya pergumulan yang menimbulkan ketakutan Yesus secara manusia, sampai keringatnya, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Lukas 22 ayat 44. Kita harus ingat bahwa Lukas itu seorang tabib, dokter. Sehingga ia bisa menjelaskan dengan detail bahwa keringat Yesus seperti titik-titik darah. Dalam dunia medis, kejadian yang Yesus alami itu disebut dengan istilah hematidrosis. Yang merupakan suatu kondisi di mana seseorang sedemikian ketakutan karena mengalami pergumulan psikologis yang sangat berat, sehingga darah keluar dari kelenjar keringatnya. Ketakutan Yesus tersebut disebabkan oleh penderitaan yang demikian menyakitkan. Dia manusia, tapi sekaligus Allah. Dia udah tahu bahwa dia akan mati di kayu salib dengan penderitaan yang luar biasa. Cambuk yang Yesus alami, cambukan itu kan mata cambuknya ada 3 gini, seperti kail. Kalau kita mancing kail tuh satu tajamnya 3, jadi bisa mengoyak bukan hanya daging, sampai urat. Nah, itu dicambuk terus, urat-uratnya keluar itu, terkoyak sampai mati di kayu salib. Dan bukan hanya itu, penderitaannya ditambah lagi bahwa ada pengkhianat, Yudas, dari 12 rasul yang notabene Yesus pilih sendiri. 12 rasul itu Yesus yang pilih sendiri setelah Yesus berdoa semalaman, termasuk Yudas. Jadi sebagai manusia, Yesus kemanusiaannya juga sedih, mengalami, sudah dia menderita secara fisik, juga pengkhianatan dari seorang Yudas. Dan dalam kondisi yang begitu berat, para murid pun meninggalkannya karena takut ditangkap tentara Romawi. Jadi waktu Yesus Via Dolorosa, jalan salib, itu para murid kabur. Hanya tertinggal ibunya, Maria Magdalena dan beberapa perempuan lain
dan Rasul Yohanes. Dari sekian banyak rasul. Jadi umat yang kasih Tuhan, suatu pengorbanan yang luar biasa. Poin kedua yang kita dapat pelajari dari bagian kita, doa Yesus yang berserah sepenuhnya kepada kehendak Bapanya. Doa yang benar adalah permohonan yang diajukan diserahkan kepada kehendak Bapa yang terbaik. Doa adalah permohonan yang kita gumulkan, perjuangkan, ungkapkan, dan harapkan kepada Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Tetapi bersamaan dengan itu kita menyadari adanya kedaulatan Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa itu untuk mengabulkan permohonan kita. Jadi dalam keterbatasan kita sebagai makhluk fana, maka kita berjuang keras dalam mengajukan permohonan doa. Tetapi dalam kemahakuasaan Allah, Allah memiliki kedaulatan untuk mengabulkan atau menunda atau menolak permohonan kita. Tentu penundaan ataupun penolakan Allah akan permohonan kita didasari atas kecintaan Allah yang demikian besar kepada kita umat tebusannya. Dalam sebuah artikel renungan yang ditulis oleh Hamsah Oi, ada sebuah kisah yang bersumber dari buku tulisan Chandra Suwondo. Diceritakan bahwa pada akhir tahun 1863 di Wales, ada seorang ibu dan bayinya yang tiba-tiba diserang badai salju yang dahsyat dalam perjalanan mereka. Dan saat itu tidak ada seorang pun yang berani keluar menolong ibu dan bayi tersebut. Beberapa jam kemudian badai yang dahsyat itu pun reda. Dan kemudian baru ada beberapa penduduk berani keluar, mencoba mencari ibu dan bayi tersebut. Saat ditemukan, sang ibu sudah meninggal, kaku. Dengan mengenakan baju tipis. Sementara mantel sang ibu ada di sebelahnya. Ketika mantel itu dibuka, ditemukan si bayi yang masih hidup. Karena sang ibu berkorban. Dia lepas mantelnya, dia selubungi, tutupi sang bayi dengan mantelnya, sehingga sang ibu meninggal kedinginan. Dan bayi tersebut akhirnya hidup, yang bernama David Lloyd George, yang kemudian bertumbuh dewasa menjadi seorang negarawan besar, yakni Perdana Menteri Inggris. Dia kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris, sang bayi itu, yang memerintah tahun 1916 sampai 1922. Luar biasa rancangan Tuhan. Dari bayi yang ditinggalkan sang ibu karena badai salju, tapi sang bayi itu yang kelak menjadi Perdana Menteri Inggris. Dan poin yang ketiga, sehubungan dengan hari doa GPIB, maka marilah kita memahami kembali doa Yesus di Taman Getsemani. Suatu doa yang tidak mementingkan diri sendiri, tapi menyerahkan kepada kehendak Bapa. Sekalipun sebagai manusia 100%, Yesus juga mengajukan suatu permohonan bahwa, ya Bapa, kalau boleh cawan penderitaan ini lalu daripadaku. Karena sebagai manusia 100%, Yesus juga merasakan suatu ketakutan yang besar. Dia sudah melihat jalan salib Via Dolorosa yang harus dialami. Penuh siksaan, baik secara fisik, secara psikis, demi menebus dosa kita manusia. Tapi kehendak Bapanya lah yang menjadi prioritas utama dalam misi, karya, dan kehidupan Yesus. Bagaimana dengan kita? Apa yang menjadi misi, karya, dan tujuan hidup kita? Biarlah kita mengingat firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Sehingga kita dapat berseru, inilah aku ya Tuhan. Kuserahkan hidupku, pelayananku, pekerjaanku, bisnisku, studiku, bahkan keluargaku, sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Selamat hari doa GPIB, Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Dona Bes Pasem, Veni Creator Spiritus. Amin.
Umat kasih Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Yesus yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, terima kasih untuk karyamu, Via Dolorosa, jalan salib yang Engkau tempuh, bahkan sampai mati di kayu salib untuk penebusan dosa, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam hari doa GPIB ini, terima kasih kami diingatkan kembali bagaimana pergumulan Engkau dalam doa kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk suatu teladan yang sangat indah yang boleh Engkau perlihatkan kepada kami umat-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini kami berdoa secara khusus untuk pertumbuhan iman semua anggota keluarga dari umat-Mu. Jemaat Sola Gracia Batu Licin, baik yang ada di Batu Licin, di Pospel Tegalrejo, di Pospel Geronggang, para jemaat tamu maupun simpatisan yang mengikuti ibadah secara online ini dalam rangka hari doa GPIB. Berkati Tuhan kehidupan persekutuan jemaat Sola Gracia Batu Licin. Juga Engkau berkati kehidupan ber-GPIB, Majelis Sinode, BP Mupel, khususnya dalam melayani di tengah pandemik virus COVID-19. Kami juga berdoa untuk warga jemaat, simpatisan ataupun masyarakat yang terpapar virus corona. Keluarga-keluarga yang anggota keluarganya sakit bahkan meninggal karena virus corona. Ya Tuhan, curahkan belas kasihan-Mu, pertolongan-Mu, kekuatan-Mu yang ilahi. Kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang mengalami kesusahan karena terdampak pandemi virus corona, baik secara materi, secara fisik, secara psikologis. Tuhan tolong mereka. Kami juga berdoa untuk nanti pelaksanaan ibadah Jumat Agung maupun perayaan Paskah tanggal 4 September nanti, baik secara live streaming maupun tatap muka. Tuhan Engkau berkati. Berkati juga pelaksanaan program GPIB, Mupel maupun Majelis Jumat tahun 2021-2022. Juga untuk persidangan Sinode ke-21 di Jawa Timur. Kami berdoa juga untuk pemerintah, Bapak Presiden Jokowi, dan pemerintahan sampai tingkat daerah pedalaman pelosok. Untuk TNI, Polri, para dokter, suster, para medis, para guru, dan relawan yang bertugas. Secara khusus yang merawat pasien terpapar positif COVID-19. Tolong dan berkati mereka. Dan akhirnya kami juga berdoa untuk persekutuan pelayanan kesaksian yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, berkati kami satu demi satu. Jamah kami, urapi kami yang menyaksikan ibadah secara online ini. Tidak ada yang terlewat Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang berduka Engkau hiburkan. Yang dalam kelemahan tubuh tolong boleh jamah, pulihkan, beri kekuatan. Keluarga kami, suami, istri, anak-anak, orang tua kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang Maha Kasih, Maha Kuat, Maha Murah, Maha Baik. Terima kasih Tuhan. Inilah seruan doa kami yang kami panjatkan dengan penuh pengharapan, keyakinan bahwa Yesus mencintai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, bumi surga. Bila kami pada hari ini makan kami secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami,
Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam mencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan Yesus bergumul dan berdoa di Gunung Getsemani untuk memohon agar cawan kutuk tidak diminum olehnya. Sangat berat pergumulan itu sampai keringatnya menjadi darah. Namun Allah Bapa berkehendak bahwa ia harus minum cawan kutuk agar manusia selamat. Maka marilah kita juga sedia menanggung dan berbagi dengan sesama melalui persembahan sukarela. Tuhan memberkati kita dan persembahan yang kita berikan. Jemaat menyanyi dari Gita Bakti nomor 79. Beri padanya. Jemaat silakan berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena di hari doa GPIB kami mendapat kesempatan untuk merenungkan makna pergumulan dan doamu di Getsemani. Engkau telah bergumul menghadapi cawan maut yang mesti kami minum, tetapi Engkau telah meminumnya agar kami semua selamat. Sekarang kami memberi persembahan sebagai tanda penyerahan hidup seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Terima dan kuduskan ya Tuhan, agar berguna bagi pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Tuhan Yesus bersabda, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Markus 14 ayat 38. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 362. Aku milikmu, Yesus Tuhanku.
jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan keyakinan bahwa Yesus mencintai kita senantiasa, maka arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa melingkupi, menaungi, menyertai kita semuanya, satu demi satu, hari ini sampai selama-lamanya. Amin.